utamanya non ASN ya, ini yang non ASN ya Pak ya, adalah 80,52% itu hasil survei itu mereka mendapatkan salary di bawah upah minimum provinsi masing-masing. Apa yang dilakukan PPNI? Ya ini yang kami sedang lakukan advokasi agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yang juga nanti Menteri Kesehatan juga akan kami minta juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi masalah perawat-perawat yang nyata-nyata mereka ini berada di instansi pelayanan, baik itu pemerintah, Vaskes maupun rumah sakit maupun puskesmas, dan juga di Vaskes yang swasta, untuk tidak layak dong kalau digajinya sekian. Betul. Kami minta ini susul atau struktur skala upah yang sudah kita buat ini yang sangat berguna bagi perawat-perawat di sektor swasta ini, saya lagi sektor swasta, agar mereka dapat memberikan salarinya sesuai dengan struktur skala upah, di mana di situ terdapat sekali kelayakan kita sebagai profesi. Selamat datang kembali di channel Nurse Station, para perawat hebat di seluruh Indonesia. Saya Asagi yang akan memandu Anda untuk membahas isu terkini dari dunia keperawatan. Sudah bersama kita Bapak Ketua Umum DPP PPNI Bapak Arif Fadilah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih banyak nih Pak udah sempetin waktunya yang super sibuk Bapak ini. Sudah lagi ngobrol. Saya ada beberapa yang mau ditanyain sih Pak. Saya dapat beberapa info dan kabar. Kalau kabarnya nih PPNI ini diterima nih Pak sama Pak Menkes. Aspirasi apa saja yang dibawa sih yang disampaikan di sana? Yang pertemuan pertama itu kalau nggak salah pada 12 September dan pertemuan kedua pada 25 September. Dan rencananya PPNI lagi mempersiapkan untuk pertemuan ketiga. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Asagi ya. Jadi saya sampaikan informasi bahwa di tengah rame-ramenya gelombang diskusi tentang organisasi profesi, kolegium dan lain sebagainya, PPNI diterima oleh Menteri Kesehatan untuk berdialog. Ya. Kalau nggak salah sudah 5 bulan yang lalu itu. Jadi bukan baru-baru ini. Ya. Jadi sudah 5 bulan yang lalu, dan di sana kesempatan PPNI untuk membawakan aspirasi dari perawat-perawat sebagai anggota PPNI. Dan kami hadirkan di sana adalah seluruh pengurus pleno sebanyak 33 orang kalau tidak salah. 33 orang. Dan alhamdulillah diterima oleh Bapak Menteri Kesehatan lengkap dengan Pak Sekjen, Bapak Dirjen, Ibu Dirjen, Ketua atau yang mewakili Konsil Konsil Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium, dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi tampaknya serius untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi perawat. Nah, selain itu Pak, ada juga beberapa poin Pak. Banyak juga mungkin teman-teman perawat yang bertanya nih Pak melalui Instagram DPP PPNI Pak. Ada nggak sih kesempatan konkret untuk perawat bisa bekerja di luar negeri? Iya, nah jadi saya sampaikan di dalam audiensi itu, kami sesungguhnya membawa beberapa aspirasi yang sangat kami kumpulkan dari website, dari Instagram, gitu ya, sebelum ke yang keluar negeri ini ya, betul. Jadi ada sekitar 5 ya, kalau tak salah yang pertama itu adalah bagaimana meminta Bapak Menteri Kesehatan untuk bisa memberikan solusi terhadap pemberian salari atau gaji pada perawat-perawat ini, yang tentunya di berbagai daerah itu masih jauh dari yang dikatakan layak sebagai profesi perawat. Yang kedua, kami menyampaikan juga atas aspirasi teman-teman bahwa ada satu pelayanan yang di masyarakat itu secara terus-menerus dibutuhkan, kemudian secara terus-menerus itu juga
dilakukan lebih banyak oleh perawat, yaitu hitan. Hitan ya Pak ya. Ya, jadi bagaimana pelayanan hitan itu di masyarakat itu yang selama ini dilakukan hampir 90% itu ada yang dilakukan oleh perawat, tapi di luaran di sana kita selalu dibenturkan dengan berwenang tidak berwenang begitu ya, sehingga ini menjadi sebuah persoalan di lapangan dan bisa saja perawat-perawat kita ini dalam kondisi yang rumit kalau terjadi masalah. Oleh karena itu kami minta Menteri Kesehatan ini bisa memberikan solusi juga terhadap tindakan hitan yang dilakukan oleh perawat Indonesia yang jumlahnya presentasinya cukup banyak ini, agar mereka terlindungi. Betul. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang kami bawa aspirasi adalah bagaimana kiranya pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan juga, yang saat ini sedang ada program prioritas yaitu KJSU, kalender, jantung, sub, dan urologi, itu dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi, penambahan kompetensi kalau ada teknologi baru untuk program tersebut, KJSU tersebut, maka perawat harus dapat kesempatan juga gitu selain dokter ya, dari sisi pembiayaan, kesempatan pelatihan. Nah, tentu ini berkaitan dengan juga kurikulumnya ya. Memuat kesetaraan ya Pak. Ya begitu ya. Yang keempat adalah kami juga masuk mengusulkan tentang program perawat desa yang kita sebut dengan OVON. Iya. Ini juga direspon baik oleh One Village, One Nurse ya Pak. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang kami bawa karena pertemuannya nggak banyak waktunya, jadi kami pikir ya jangan banyak-banyak dulu, nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada aspirasi yang lain, yaitu tingginya biaya pendidikan keperawatan. Ya terutama pada biaya praktik di Vaskes. Nah itu yang kami bawa aspirasinya. Ya, alhamdulillah respon Pak Menteri Kesehatan pada saat itu untuk gaji salary ya diperintahkan kepada Eselon 1 yaitu Kepala BKPK, Badan Kebijakan Kesehatan. Ya, Kebijakan Kesehatan, untuk bersama-sama BPNI melakukan survei dan memberikan hasil kajian untuk rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Bahkan sempat Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa ya kalau memang kita harus lakukan, misalnya kita hubungkan dengan akreditasi Vaskes, kalau dia tidak membayar di bawah UMP atau di atas UMP misalnya, ya kita akan peringatkan atau bahkan kita lakukan tindakan ya misalnya pencabutan status akreditasi misalnya. Nah itu baru ini ya obrolannya. Tapi kalau kita sih mintanya kalau memang ini kita sudah selesai dengan kajian dan solusi kebijakan alternatifnya, kami bagus sekali kalau itu bisa dilakukan oleh Bapak Menteri. Tapi mungkin setidaknya Pak Menteri udah ngasih tanda atau simbol lampu hijau ya Pak. Mungkin dalam lagi. Tapi tergantung juga bagaimana pejabat-pejabat di bawahnya untuk menerjemahkan itu kan. Oh iya benar. Pak Menteri sudah punya keinginan yang willingness ya bagus sekali ya, dan political will-nya bagus sekali untuk menyelesaikan solusi ini. Tapi kita tunggu juga bagaimana pejabat di bawahnya ditindaklanjuti, karena kan ada hal-hal teknis yang tentu harus ditindaklanjuti. Betul. Nah, mengenai Pak Menteri juga menyinggung bahwa bagus sekali usulan OVON itu, sehingga sesungguhnya Pak Menteri Kesehatan itu sebelumnya sudah membuat program yang namanya membangun pustu di setiap desa. Yang hari ini puskesmas pembantu itu belum banyak, masih ada 30 ribuan yang belum ada. Oh iya, pustu. Maka di situ akan dibuat pustu, dan setiap pustu di desa itu ada satu perawat. Dan satu bidang saja. Nah itu yang direspon oleh Pak Menkes. Namun demikian Pak Menkes bilang bahwa Pak Presiden Prabowo kita ini ada program Koperasi Merah Putih yang di dalamnya ada usaha yaitu klinik desa, apotek desa. Nah itu saya sempat nonton juga Bapak di podcast sebelah ngebahas soal osteoporosis program Pak Prabowo ini.
Oleh karena itu Pak Menkes bilang, udah kalau kita integrasikan ke sana aja Pak PPMI, dan bagaimana mengusulkan peran perawatnya di klinik desa, apa-apa saja yang harus kita lakukan, insentifnya, pelayanan seperti apa. Nah ini juga diperintahkan untuk eselon 1 di BKPK untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan ini. Oke, berarti OVON ini rencananya bakal diintegrasikan sama Koperasi Merah Putih yang ada dalam produknya ini puskesmas atau klinik desa ya, Pak? Ya, kira-kira begitulah keinginannya. Luar biasa berarti. Pak, lihat PNI, kita lihat juga nanti seperti apa action implementasi ya kan. Nah yang terakhir Pak Menkes bilang begini, Gimana, Pak? Menteri Kesehatan itu punya keinginan karena beliau juga banyak berkomunikasi dengan beberapa menteri kesehatan di beberapa negara, mengikuti berbagai pertemuan kesehatan. Ternyata di beberapa negara itu banyak yang shortage of nurses. Ya, oleh karena itu pasar kerja perawat Indonesia ini di beberapa negara itu sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Pak Menteri bilang kalau bisa Pak Arief kita coba rancang bagaimana kita bisa dalam 5 tahun untuk mengirim 10.000. Langsung dipanggil tim Pak ya. Luar biasa. Kami kira ya PPNI siap saja bantu seperti itu sesuai dengan peran kita gitu ya. Demikian Mas Asagi hasil pertemuan pada hari itu. Oh. Nah Pak, sejauh ini Pak, kan banyak ya Pak, seperti tadi Bapak jelaskan itu ada programnya dari PPNI sendiri mengeluarkan OVON, One Village One Nurse. Terus, nah yang sekarang nih Pak, dari beberapa isu terkini yang udah disangkut pautin dengan PPNI, banyak yang bertanya, PPNI itu udah kerja belum sih? PPNI udah seperti apa macam. Nah, sekarang sih mau tanya langsung nih ya, mewakili para teman-teman perawat di luar sana mungkin Pak. Apa aja sih Pak, dari setelah Bapak terbitin DPPPNI menerbitkan struktur skala upah, mungkin ini boleh lebih dalam ya Pak. Apa aja Pak yang udah dilakuin PPNI ini untuk mengawal struktur skala upah ini Pak? Iya, ya betul sekali ya Sadi. Jadi tadi saya mau melanjutkan pertanyaan soal pertemuan ya. Jadi setelah menghadap menteri ya diperintahkan Dirjen dan Kepala Badan untuk menindaklanjuti ini. Oke. Dan kita sudah bersama-sama menindaklanjuti 2 kali pertemuan itu yang luring ya. Tapi sesungguhnya pertemuan sudah yang keempat. Yang sudah keempat luring dan daring. Sudah keempat dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan dan dipimpin langsung Kepala Badan itu sudah 2 kali. Yang Anda maksud sebut 2 kali betul ya, betul. Pertemuan yang selanjutnya ini yang sekaitan dengan pertanyaan Anda tadi yang terkait dengan salary. Iya. Sekarang ini kita fokus pada salary, yaitu sebelum dilakukannya setelah kita menghadap Menteri Kesehatan itu kita langsung melakukan survei lagi Pak. Survei kepada 43.705 perawat respondennya seluruh Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa. Itu di Jawa itu kurang lebih persentasenya ada sekitar 86% dan di Jawa 47%. Ya, ada jumlah responden kita. Nah, di situ kita mendapatkan hasil. Cepat tuh Pak, 43.000 itu ada rata-rata perawat utamanya non ASN ya, ini yang non ASN ya Pak ya, adalah 80,52%. Itu hasil survei itu mereka mendapatkan salary di bawah upah minimum provinsi masing-masing. Oh iya ini ya. Dengan rincian yang di Jawa itu menyatakan bahwa mereka digaji di bawah UMP itu 47,78% dan lebih tinggi lagi di luar Jawa 86,65% digaji di bawah UMP. Nah inilah yang hari ini sekaitan pertanyaan Asagi tadi, apa yang dilakukan PPNI? Ya ini yang kami sedang lakukan advokasi agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yang juga nanti Menteri Kesehatan juga akan kami minta juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi masalah perawat-perawat yang nyata-nyata mereka ini berada di instansi pelayanan, baik itu pemerintah, Vaskes,
maupun rumah sakit maupun puskesmas, dan juga di vaskes yang swasta, untuk tidak layak dong kalau digajinya sekian. Betul. Nah, ini yang kami minta, dan kami pertemuan berikutnya, setelah yang kedua, yang ketiga, mudah-mudahan wiring lagi, itu kita sudah mengusulkan rekomendasi-rekomendasi. Yang selanjutnya, rekomendasi ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapak BKPK, Menteri Kesehatan, sudah dikeluarkan kebijakannya. Itu usaha kita di bidang Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kami hari ini juga sesungguhnya pada Menteri Tenaga Kerja yang lalu bersama Wamen dan lain-lain sebagainya, itu kami sudah lakukan advokasi juga. Tapi sekarang menterinya baru lagi nih. Iya, ganti Pak. Ganti. Kebetulan besok tanggal 14 setelah kami maju lagi ke Kementerian Tenaga Kerja, kami minta ingin susul atau struktur skala upah yang sudah kita buat ini, yang sangat berguna bagi perawat-perawat di sektor swasta ini, saya lagi sektor swasta, agar mereka dapat memberikan salarinya sesuai dengan struktur skala upah, di mana di situ terdapat sekali kelayakan kita sebagai profesi. Ya, ini yang akan kami usulkan kembali, dan besok kami diterima jam 2. Besok kepada salah satu direktur jenderal, tapi selanjutnya kami juga akan minta langsung ketemu Bapak Menteri atau Wakil Menteri Kesehatan, soal tenaga kerja. Karena periode yang lalu sesungguhnya kita tinggal sosialisasi ya kepada Kamar Dagang Industri, pada dunia kerja, pada industri, kepada juga pemerintah daerah, supaya susu ini bisa diimplementasikan gitu, Pak. Baik Pak, terakhir Pak, perjuangan untuk gaji yang layak ini amat dinantikan untuk kita semua nih Pak, khusus teman-teman perawat yang tadi Bapak sebut bekerja di rumah sakit swasta ya. Apa Pak pesan solidaritas yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh perawat di Indonesia mengenai kelanjutan advokasi ini, sembari kita menanti kabar baik dari pertemuan selanjutnya nanti? Ya, bukan cuma di swasta ya. Ya, mungkin seluruh banyak yang non ASN itu, saya stop. Boleh. Yang non ASN gitu, ada bekerja di pemerintah, saja rumah sakit daerah, puskesmas, dan juga ada yang di swasta. Dan mereka itu non ASN semua. Ya, non ASN inilah yang saat ini yang kita perjuangkan juga. Selain ASN, berikutnya akan kita lakukan perjuangan lagi kan, untuk ada hal-hal yang memang masih kurang yang perlu kita perjuangkan. Betul. Nah, untuk teman-temanku yang non ASN, baik itu yang bekerja di sektor pemerintah maupun di non pemerintah, maka kami sesungguhnya kami mohon dukungan ya. Dukungannya berupa, kalau kami minta informasi tolong sampaikan ya, kalau perlu dengan bukti-bukti, supaya kami bisa betul-betul menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan faktual gitu ya. Dan kita bisa berargumentasi kepada pihak yang memberi kebijakan bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah benar adanya. Nah, makanya kami perlu data. Karena itu kami lakukan survei ya, untuk memberikan dasar argumentasi kita untuk melakukan perjuangan. Yang kedua, saya kira tentu kita atau perawat-perawat pasti tidak bisa berjuang sendiri. Maka yuk kami mengajak sama-sama terus bersama PPNI untuk memperjuangkan bagaimana kesejahteraan perawat ini bisa diperhatikan ya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena memang nggak mudah Pak Asagi. Iya, itu. Selain perawat itu berada bawah binaan pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah. Ya, karena itu teman-temanku perawat sekalian, bila ada masalah, segera ke BPNI di wilayah masing-masing, di daerah kabupaten kota masing-masing. Kami sudah merapatkan diri untuk setiap keluhan-keluhan Anda itu harus kita segera perjuangkan untuk bisa memberikan jalan keluar pada persoalan-persoalan terutama kesejahteraan perawat Indonesia. Baik, itu dia. Terima kasih banyak untuk Bapak Arif Fadilah selaku Ketua Umum DPP PPNI. Dan untuk teman-teman semua yang menonton video ini sampai selesai, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Barangkali ada aspirasi apa yang disampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kami bersama-sama akan memperjuangkan sampai selesai. Saya lagi pamit undur diri dari channel No Session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.